Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Itisha Nasrullah Kirahye dari SMK Abdirah Pekanbaru. Oke, di sini aku akan memberikan sedikit penjelasan mengenai salah satu simplisia yang biasa kita kenal dengan nama kunyit. Dan ini aku buat untuk memenuhi tugas farmakognasi aku dan juga menyebar manfaat bagi banyak orang. Di sini masih banyak yang belum mengetahui bentuk kunyit ya. Jadi, aku akan memberitahu kepada teman-teman bentuk kunyit. Nah, bentuk kunyit itu seperti ini ya teman-teman. Ukurannya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Dan kunyit ini dia berwarna kuning. Jadi, bagian tanaman yang digunakan pada kunyit ini adalah rimpang atau akar tinggal. Rimpang atau akar tinggal ini juga biasa kita sebut sebagai rizoma. Rizoma ini sendiri merupakan batang yang berada di dalam atau permukaan tanah dan tumbuh menjalar. Jadi, rizoma ini dia dapat menghasilkan tanaman baru dari luasnya, sama seperti jahe, temulawak, lengkuas, dan mereka itu semua termasuk ke dalam rizoma, satu bagian dengan kunyit ini. Jadi, nama tanaman asal dari kunyit ini adalah Curcuma domestica Val. Dan jika kita melihat dari tata nama simplisia dari kunyit ini, dia menggunakan tata nama simplisia yang ketiga, yaitu genus plus petunjuk spesies plus bagian tanaman yang digunakan. Jadi, nama simplisia dari kunyit ini adalah Curcuma domestica rhizoma. Curcuma domestica rhizoma ini berasal dari famili Zingiberaceae atau famili yang sama dengan jahe, temulawak, dan teman-temannya. Sebagian besar tanaman dari famili Zingiberaceae ini berkhasiat sebagai carminativa loh teman-teman. Nah, mungkin masih banyak yang belum mengetahui carminativa itu apa. Jadi, carminativa ini merupakan zat yang dapat mengeluarkan angin dari dalam tubuh manusia. Maka dari itu, jika kita mengonsumsi kunyit, jahe, atau lain sebagainya, kita akan merasa hangat. Itu karena angin-angin dalam tubuh kita itu keluar. Jadi, selain berhasil sebagai carminativa, kunyit ini juga bermanfaat sebagai kolagoga atau menghancurkan batu empedu dalam tubuh manusia. Dia juga bermanfaat sebagai skabisida, yaitu zat yang dapat mengobati kudis, dan juga bermanfaat sebagai anti diare, yaitu zat yang dapat memberhentikan buang air besar secara tidak lazim. Nah, sebagian besar tanaman dari famili Zingiberaceae ini mengandung minyak atsiri, yaitu minyak nabati yang berupa cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga mengeluarkan aroma yang khas. Nah, maka dari itu kebanyakan tanaman dari famili Zingiberaceae ini dia bisa digunakan sebagai aromaterapi, kosmetika, suplemen, bahkan obat loh teman-teman. Nah, pemberian untuk kunyit ini sendiri adalah baunya yang aromatik dan rasanya yang pedas. Tetapi jika kita makan, dan itu lama-kelamaan akan menyebabkan rasa tebal pada rongga mulut kita. Nah, jika kita semua bertanya-tanya, kenapa sih kunyit itu warnanya bisa kuning? Nah, itu semua disebabkan karena kunyit ini mengandung zat warna kurkumin. Zat warna kurkumin itu sendiri biasanya digunakan sebagai pewarna alami. Nah, banyak tuh ya makanan yang digunakan kunyit sebagai pewarnanya karena itu tidak memberikan efek samping yang cukup besar bagi tubuh manusia karena dia sendiri kan pewarna alami ya, tidak sama seperti pewarna-pewarna dari zat kimia lainnya. Tapi tentu saja pemakaiannya harus diperhatikan. Pakailah kunyit ini sebagai pewarna atau sebagai apapun itu secara secukupnya. Jangan dipakai banyak-banyak ya teman-teman. Nah, untuk zat warna kurkumin ini sendiri, yaitu selain berkhasiat sebagai pewarna alami, zat warna kurkumin ini juga berkhasiat sebagai antioksidan. Antioksidan itu merupakan zat yang dapat mencegah pertumbuhan kanker secara cukup besar. Jadi, selain sebagai carminativa, kolagoga, skabisida, dan anti diare, ternyata kunyit ini juga bisa mencegah pertumbuhan kanker loh teman-teman, karena ada zat warna kurkumin di dalamnya. Nah, zat warna kurkumin ini dia bisa bekerja secara baik untuk mencegah pertumbuhan kanker, baik secara sendiri ataupun dikombinasikan dengan zat lainnya. Nah, untuk sistematika dari tumbuhan kunyit ini sendiri dia berasal dari divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, dan spesies Curcuma domestica Val. Nah,
Di dunia yang seperti sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan kunyit dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja itu tidak terkecuali pada diri kita, karena ibu kita sering menggunakan kunyit dalam masakan mereka. Jadi kunyit itu tidak hanya ada pada masakan-masakan yang kita makan ya teman-teman. Sekarang ini juga sudah banyak perusahaan-perusahaan obat yang menggunakan kunyit sebagai bahan obat mereka. Jadi kunyit ini sudah banyak bentuk obat herbalnya yang bisa diedarkan luas di pasaran. Salah satunya itu sari kunyit sida muncul. Ini ya bentuknya. Nah, sari kunyit sida muncul ini sendiri berguna untuk mengatasi gangguan-gangguan lambung seperti kembung, mual dan muntah, nyeri dan perih, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan masalah lambung. Nah, komposisi dari sari kunyit sida muncul ini sendiri, dia mengandung ekstra curcuma domestica rhizoma sebanyak 500 mg, zat warna kurkuminoid sebanyak 100 mg, dan itu setara dengan 40 gram kunyit segar. Nah, jika kita menggunakan kunyit ini, kita harus menyimpannya dalam wadah tertutup baik. Nah, mungkin di sini masih banyak yang belum mengetahui apa itu wadah tertutup baik. Jadi, wadah tertutup baik itu sendiri merupakan wadah yang harus dapat melindungi isinya dari masuknya bahan padat dari luar dan harus dapat mencegah kehilangan selama proses penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Nah, jika teman-teman di rumah ada yang membudidaya tanaman kunyit, maka sebaiknya kunyit ini harus dipanen setelah berumur 1 tahun ya teman-teman, agar mendapatkan kunyit yang berkualitas baik. Nah, setelah kita berbicara cukup panjang mengenai kunyit ini, aku harap teman-teman yang di rumah yang menontonnya bisa lebih teredukasi ya mengenai manfaat dari kunyit dan segala hal yang berkaitan dengan kunyit. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.